Istriku gadis SMA. Isen. Bab 121. 1 minggu kemudian. Aku bangun lebih pagi hari ini, dikarenakan aku akan pergi jogging dan ke gym untuk mengembalikan bentuk tubuhku yang hampir berubah bentuk gara-gara banyak makan masakan Natasha. Aku mengenakan sweater hoodie dan celana jogger, juga sepatu sport warna putih untuk jogging hari ini. Berpenampilan keren tidak apa-apa, kan walaupun sudah punya istri dan anak, hehehe. Aku pergi jogging dulu ya, takut keburu siang. Aku pamit pada Natasha yang ada di dapur. Iya, jangan pulang terlalu siang, sarapannya nanti keburu dingin. Sahut Natasha. Oke. Aku keluar dari rumah, Adnan sudah menungguku di depan. Aku dan Adnan memang sudah janjian untuk jogging dan pergi ke gym bersama hari ini. Kami sudah seperti adik dan kakak, sangat akrab dan sering menghabiskan waktu bersama ketika aku tak sibuk di kantor. Adnan terlihat sangat keren, dia memakai kaos pendek dan celana jogger beserta sepatu warna hitamnya. Otot kekar yang dimilikinya menambah kesan gentle dan macho padanya. Aku saja yang laki-laki terkagum-kagum melihat kesempurnaan fisik bodyguardku itu, apalagi cewek. Beruntung sekali Wina bisa mendapatkan lelaki seperti Adnan, tidak hanya sempurna secara fisik, tapi dia juga sempurna secara kepribadian. Wah, saya jadi insecure nih kalau jalan sama kamu, ngerasa kayak saya ini gak keren, hahaha. Candaku sambil berlari pelan ke arahnya. Ah, Pak Bos bisa aja. Justru saya yang insecure kalau jalan sama Pak Bos, kalah ganteng nih. Hehehe, Adnan balas bercanda. Dia sudah lebih sering bercanda denganku sekarang, mungkin karena aku juga tidak kaku padanya dan bersikap seperti teman, yang membuatnya tak ragu lagi untuk bercanda denganku. Yo keburu siang. Ajakku. Adnan mengangguk. Kami berlari pelan keluar dari area rumahku, berlari beriringan di hari yang belum tersinari matahari. Aku sengaja memilih pagi sebelum matahari terbit untuk jogging, karena udaranya masih sejuk dan belum tercampur oleh polusi asap kendaraan dan semacamnya. Bos, apa bos pernah bertemu dengan seorang gadis di pasar? Adnan tiba-tiba bertanya sambil berlari bersamaku. Kenapa memangnya? Aku balik bertanya. Dia bilang, katanya dia bertemu dengan bos 2 kali. Pertama di rumah Wina saat acara lamaran dan kedua saat di pasar membeli ketupat, jawab Adnan. Aku tiba-tiba ingat lagi pada gadis itu, gadis yang 2 kali bertemu secara tak sengaja denganku, yang membuatku kabur dari pasar saat itu padahal aku belum selesai belanja. 2. Oh iya, saya ingat sekarang. Kenapa memangnya? Dia itu sepupu saya, dia pernah cerita kalau dia suka sama bos. Katanya bos itu selain ganteng, tatapan matanya adem, dia tergila-gila sama bos sejak pertama lihat bos di acara lamaran saya, Adnan menuturkan. Wah, dia suka padaku. Ah, sudah kuduga, tatapan matanya saat itu memang tatapan berbahaya. Tentu saja tatapan cinta, apalagi. Bos itu sepertinya punya banyak daya tarik ya, banyak sekali perempuan yang suka sama bos dari pertama melihat, Adnan kemudian memujiku. Alah, berlebihan deh, memang cewek gitu, kan? Lihat yang ganteng dikit kesemsem, gak aneh sih menurut saya, jawabku acuh tak acuh. Tapi memang benar kok, bos itu punya banyak daya tarik pemikat perempuan. Ya mungkin gantengnya nomor 1 yang jadi arah tatapan perempuan, tapi selain itu pasti ada hal lain yang membuat bos bisa disukai banyak perempuan. Salah satunya mungkin karena bos itu orangnya kalem dan tidak arogan, perempuan itu kan suka lelaki yang seperti itu, tuturnya. Kata siapa saya gak arogan? Kamu gak tahu aja, Natasha puas dengan sikap arogan saya dulu, dia sering nangis karena saya, hahaha.
Itu beda lagi, justru mungkin karena sekarang bos berubah, makanya banyak yang suka sekarang sama bos. Tapi Nyonya Natasha tetap pemenangnya, karena bos tipe lelaki setia. Saya nggak bisa bayangin kalau bos tipe red flag seperti kebanyakan orang yang good looking, yang biasanya hobi selingkuh dan main perempuan, mungkin selingkuhan bos akan banyak di mana-mana. Tapi, beruntungnya Nyonya, karena bos gak pernah terdengar isu jelek seperti itu. Nggak minat, ngapain sih selingkuh? Kalau buat saya sendiri, selingkuh itu cuma habisin duit buat biayai cewek yang sebenarnya cuma numpang hidup sama kita. Logikanya gini, cowok selingkuh sama cewek yang mungkin lebih cantik dari istrinya, karena merasa gak puas dengan yang mereka punya di rumah. Tapi sebenarnya, itu cuma pemborosan aja, yang sebenarnya semua kepuasan bisa kita dapatkan dari istri kita, asal dia mendapatkan tunjangan dan perhatian yang cukup aja. Aku bicara secara logika yang ada di pikiranku. Kamu bayangin aja, setiap cewek itu bisa cantik, kalau suaminya memberikan cukup uang atau lebih buat mempercantik dirinya, membuat tubuhnya seksi dan semenarik mungkin untuk suaminya. Lalu, suaminya juga wajib memberikan perhatian padanya, misal kalau udah punya anak, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan, sesekali bantuinlah istri ngurus anak atau ngurus kerjaan rumah. Atau kalau nggak mau bantuin, ya sewa pembantu aja, biar istri gak terlalu sibuk di rumah dan bisa merawat dirinya buat suami. Daripada selingkuh, main cewek yang seksi cuma buat memuaskan nafsu doang buat apa? Mereka juga memuaskan nafsu gak gratis, tetap pengen duit. Daripada memuaskan diri dengan cewek lain yang menimbulkan dosa dan juga menghabiskan dana, lebih baik rawat yang di rumah aja, jelas halalnya dan membahagiakan mereka juga dapat pahala. Tambahku. Aku bicara sesuai fakta, kenyataannya memang wanita selingkuhan itu melayani nafsu suami orang tidak gratis, mereka juga ingin dibayar, bagiku tak ada bedanya dengan seorang pelacur. Dan anehnya lagi, banyak suami yang selingkuh dan memilih membiayai si gundik daripada istri mereka. Tanpa menyadari bahwa istri mereka juga bisa cantik dan memuaskan mereka dengan uang yang mereka hamburkan untuk si gundik itu. Terkadang aku berpikir, buat apa sih selingkuh? Padahal yang namanya perempuan sama saja, yang jadi tujuan lelaki tetaplah sama, satu area yang selalu membuat pria tergila-gila. 3. Apa yang bos bilang memang benar, banyak orang yang mengeluarkan uangnya demi selingkuhan daripada istri sahnya sendiri. Padahal selingkuhan hanya bersifat sementara dan menimbulkan dosa, tapi istri yang sudah jelas halal gak mau membiayai, Adnan menimpali. Betul itu, makanya lebih baik kalau ketemu sama cewek cantik atau seksi, sebaiknya hindari saja. Biasanya rayuan maut berasal dari mata, lalu turun ke bibirnya yang tersenyum menggoda. Ah, aku jadi ingat gadis sepupunya Adnan itu, tatapan matanya dan senyuman menggodanya itu hampir membuatku lupa akan siapakah aku ini. Oh iya, sepupu kamu itu, siapa namanya? Tanyaku, jadi penasaran dengan gadis nakal itu. Inge, namanya Inge Rahmawati, dia seorang janda muda. Punya satu anak dari hasil pernikahannya, tapi anaknya dibawa suaminya, jawab Adnan. Apa? Janda? Aku cukup kaget. Benar, dia itu janda. Suaminya selingkuh dengan teman masa kecilnya, dan sekarang sudah menikah dan menunggu kelahiran anak pertama mereka setelah menikah. Kok bisa? Maksud saya, sepupu kamu yang namanya Inge itu masih muda, kenapa bisa menikah dan punya anak secepat itu? Maklumlah, hamil di luar nikah, biasa anak muda yang sedang dimabuk cinta terus lupa batasan. Inge hamil saat usia 18 tahun, waktu masih sekolah di kelas 3 SMA. Mereka dinikahkan secara siri demi menutup aib. Pernikahan mereka hanya bertahan 2 tahun setelah anak mereka lahir, lalu suaminya selingkuh, mereka pun bercerai.
Ya Tuhan, saya kira dia masih gadis loh, ternyata janda ya, aku belum percaya kalau perempuan bernama Inge itu seorang janda. Iya, dia seumuran dengan Nyonya Natasha, tapi mungkin berbeda visi dan misi, juga kebiasaan dalam hidup, sehingga membuat Inge terlihat lebih tua dari Nyonya. Kalau Nyonya itu masih imut seperti anak SMA, kalau Inge terlihat lebih dewasa, apalagi penampilannya yang full make up, membuat dia terlihat lebih tua dari usianya. Gak nyangka, anak seumuran itu udah jadi janda. Apa dia masih sering bertemu anaknya? Jarang, paling kalau mantan suaminya mengizinkan, barulah dia bisa bertemu dengan anaknya itu. Kasihan sekali, abis manis sepah dibuang, gadis secantik Inge harus menjadi janda di usia muda, karena sudah tidak menarik lagi bagi suaminya. Aku dan Adnan terus berlari, kami sudah jauh dari komplek perumahan tempatku tinggal, keringat sudah bercucuran membasahi pakaian kami. Matahari sudah terbit, sinarnya mulai menghangatkan kami yang masih berlari di bawah cahayanya. Sekembalinya dari jogging, aku Adnan berbaring di teras rumah karena sangat capek, tubuh kami penuh dengan keringat hasil berlari tadi. Diminum dulu jusnya, Tuan, Mas Adnan, Bi Ijah datang membawakan jus apel untuk kami. Makasih, Bi, ucapku. Aku dan Adnan meneguk jus apel itu, membuat tubuh kami segar kembali. Kalau kamu nanti nikah, saya gak akan ada teman jogging dan ke gym lagi dong, ucapku, menatap Adnan yang tengah meneguk jusnya. 4. Adnan tersenyum. Dulu saya pengen cepat-cepat nikah karena gak punya teman, tapi sekarang rasanya saya ingin tetap seperti ini karena punya bos yang seperti teman. Saya jadi ingin menikmati masa-masa seperti ini lebih lama, karena pasti setelah menikah saya akan sulit untuk bisa seperti ini lagi, walaupun saya masih kerja di sini, tutur Adnan, seakan berubah pikiran untuk menikah. Jangan terpengaruh dengan ini. Kamu kalau sudah menikah justru akan punya kehidupan yang sempurna, karena mempunyai seorang istri itu menjadi sebuah status yang sempurna bagi setiap lelaki. Setelah kamu menikah, kamu akan punya teman tidur, teman makan, teman berbagi cerita dan juga teman berbagi rasa. Kalau sama saya, kan palingan cuma begini doang, kamu dan saya bisa tidur bareng, apalagi punya anak, hahaha. Aku bercanda dan tertawa keras. Sengaja, agar Adnan tidak merubah haluannya untuk menikah. Adnan sudah berusia cukup matang di usia 28 tahun, sudah pantas untuk menikah, jangan sampai dia mundur hanya karena ingin tetap membujang. Adnan tertawa juga menanggapi candaanku, kami tertawaan bersama. Tidak hanya Adnan, tapi aku juga merasakan hal yang sama, seperti memiliki teman dekat setelah mengenal Adnan. Mungkin aku juga akan merindukan setiap momen yang kulalui bersamanya nanti. Sayang, sarapan dulu yuk. Ajak Mas Adnan sekalian. Natasha muncul dari balik pintu masuk dan mengajakku untuk sarapan. Oke. Nan, sarapan dulu yuk, terus nanti kita siap-siap pergi ke gym. Kita butuh asupan nutrisi sebelum berolahraga, aku mengajak Adnan masuk dan sarapan. Nggak usah, bos. Saya belum lapar, Adnan menolak. Loh, ini udah jam 8 lebih loh, masa iya gak lapar? Aku melirik arlojiku. Seriusan gak lapar, bos? Saya akan makan kalau sudah mau, jawabnya. Beneran? Benar, saya gak lapar, silahkan bos sarapan dulu, saya juga mau mandi dan siap-siap, Adnan beranjak dari duduknya. Ya sudah, saya masuk dulu. Adnan mengangguk. Aku lalu masuk ke dalam rumah untuk sarapan, sementara Adnan kembali ke penginapannya. Aku berjalan ke arah ruang makan dan duduk di kursi, Natasha sudah duduk menungguku. Mas Adnannya mana? Tanya Natasha. Dia bilang belum lapar katanya,
jadi gak mau ikut sarapan, jawabku. Oh alah, aku udah masak banyak padahal, Natasha sedikit kecewa. Dia memang memasak cukup banyak, mungkin sengaja untuk sarapan bersama dengan Adnan. Ya kamu anterin aja deh ke tempatnya, mungkin dia malu kalau sarapan bareng kita, bisa jadi dia cuma alasan. 5. Aja belum lapar, padahal malu sarapan bareng. Iya sih, mungkin memang Mas Adnan malu sarapan bareng kita. Ya udah, aku mau bawain buat dia aja, mumpung masih anget masakannya. Natasha mengambil wadah untuk memasukkan makanan ke dalamnya dan mengantarkan pada Adnan. Dia sungguh perhatian, meskipun Adnan hanya sopirnya, tetapi kedekatan Natasha dengan Adnan tidak pernah aku lihat dari Natasha dengan Bandi dulu. Mungkin karena Adnan adalah orang yang benar-benar baik, sehingga membuat Natasha nyaman bersamanya. Tidak seperti dengan Bandi, yang selain usianya lebih tua dari Natasha, dia juga terkadang bicara seenaknya. Kalau Adnan sangat sopan dalam berbicara, meski kami tak menganggapnya sebagai orang asing, tetapi dia tetap menjaga cara bicaranya sebagaimana seorang bawahan kepada atasan. Natasha masuk kembali setelah mengantarkan makanan untuk Adnan, dia duduk di sampingku. Kamu jadi ke gym? Tanyanya. Jadilah, mumpung lagi senggang, aku mau membentuk bodiku lagi biar kamu makin kesemsem sama aku, hehehe, jawabku genit. Perasaan badan kamu gak begitu berbeda dari biasanya kok, cuma memang sekarang lebih berisi aja, tapi menurutku badan kamu masih sama. Komentar Natasha sambil nenekan-nekan dada dan perutku. Kalau sama Adnan tetap aja kalah, dia keren banget, aku sampai insecure lihat otot dia, aku mengakui keirianku pada Adnan. Wajarlah, Mas Adnan itu, kan memang asalnya dari TNI. Kebugaran dan kesehatan tubuhnya selalu dijaga dengan baik, makanya bentuk tubuhnya bagus. Kalau kamu, kan memang orang kantoran yang cuma duduk-duduk doang di depan laptop, jarang olahraga apalagi angkat berat. Jadi wajar kalau kamu gak bisa seperti Mas Adnan, tapi buat aku kamu tetap maco kok, gak ada yang kurang. Tetap aja aku mau lebih maco lagi, biar keren, cocok sama muka, hehehe. Nakal, bilang aja biar diperhatiin cewek terus, dasar komodo, Natasha beranjak dari duduknya dan pergi dengan wajah jutek. Sayang, mau kemana? Kan sarapannya belum. Makan aja sendiri, udah gak nafsu. Kalau sama aku masih nafsu gak? Aku bakal nyusul nih. Ogah. Gak ada nafsu sama komodo jelek. Dia pun berlalu dengan menghentak-hentakkan kakinya kasar. Yah, ngambek lagi deh. Padahal baru seminggu lebaran loh, saling memaaf-maafkan, tapi sekarang ngambek lagi. Sepertinya dia lupa kalau dia meminta maaf padaku dengan uraian air mata waktu lebaran. Cekak, ganteng salah, gak ganteng lebih salah. Nasib. 6. 1 minggu kemudian. Aku berangkat ke kantor dulu ya, sayang. Aku pamitan pada Natasha untuk pergi ke kantor. Iya, hati-hati di jalan, Dedi, ucap Natasha. Aku menghampiri dia dan mencium pipi dan keningnya, Natasha mencium tanganku. Tak lupa, aku mencium baby Darren sebelum beranjak pergi. Kemudian aku keluar dari kamar dan turun ke lantai 1. Bi, nanti kalau sudah senggang tolong beliin susunya nyonya ya, saya soalnya bakal pulang malam, gak akan sempat mampir ke supermarket, aku berpesan pada Bi Ijah sebelum pergi. Baik, Tuan. Jangan lupa sama suplemen penambah nafsu makannya juga, nyonya nafsu makannya memburuk, takut mempengaruhi produksi ASI-nya, tambahku. Aku keluar dari rumah setelah berpesan pada Bi Ijah, Adnan sudah menungguku di luar. Begitu sampai di luar, aku langsung masuk ke dalam mobil.
Bos, saya mau izin pulang ke rumah dulu nanti sore, mau membeli mas kawin untuk nanti, Adnan meminta. Izin? Boleh, pulang aja dan siapkan keperluan pernikahan kamu, lebih cepat lebih baik, jawabku. Benar, pernikahannya tinggal sebentar lagi, saya sudah mulai menyicil membeli persiapannya supaya nggak terlalu mendadak di waktu dekatnya nanti. Saya doakan semoga semuanya lancar, jangan sampai ada hambatan apapun. Amin, terima kasih, B. Ya Allah. Nyonya. Belum sempat Adnan menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah, sangat keras. Aku dan Adnan saling bertatap.